karena Engkau Tuhan Nuhaiba. Di sepanjang jalan hidupku, firman bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan bimbinglah. Di sepanjang jalan hidupku, firman bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Bimbinglah hidupku, bimbinglah aku, ya Yesus. Di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu, firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan tanpa Yesus. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh tanpa Yesus. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus
tak jatuh. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi pengakuan kami bahwa tanpa Yesus kami akan jatuh, tanpa Yesus kami akan lemah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji menyembah Tuhan, biarlah pujian kami ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya urapi hamba-Mu Tuhan dari tempat maha tinggi, biarlah firman yang akan kami dengar boleh terus menjadi kekuatan kami dalam kami menjalani hari demi hari bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allahku, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara. Sebelum kita dengarkan renungan malam singkat ini, kita akan berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, sebelum kami akan mendengarkan firman-Mu, mari Allah Roh Kudus bekerja dalam setiap hati kami, supaya apa yang disampaikan boleh memberkati dan memberi kekuatan kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, saya rindu kita membuka di dalam suratan Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Begini firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dalam suratan Filipi ini, Rasul Paulus ingin mengajarkan kepada semua, khususnya juga sidang jemaat yang ada di Filipi, Rasul Paulus ingin mengajarkan kepada kita juga semua bahwa janganlah hendaknya kita khawatir tentang apapun juga. Saya yakin berbicara tentang kekhawatiran, di hari-hari ini siapa sih yang tidak khawatir menghadapi situasi yang serba tidak menentu, dengan keadaan yang serba mencekam seperti ini. Semua orang pasti khawatir ya, apapun siapapun itu juga, baik tua, muda, kaya, miskin, pintar atau bodoh, semua dilanda dengan ketakutan, kekhawatiran. Tapi di dalam suratan Filipi ini kita diajarkan untuk senantiasa jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan pelihara kekhawatiran itu dalam hidup kita. Jangan biarkan kekhawatiran itu menguasai hidup kita sehingga kita kehilangan pengharapan. Kita sepertinya mudah putus asa, ketakutan. Oleh karena itu mari di sini dikatakan janganlah kamu khawatir tentang apapun juga saudara. Berbicara apapun juga itu berbicara tentang segala aspek, segala hal. Tentang apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Jangan kamu khawatir. Tetapi apa di sini firman Tuhan katakan, nyatakanlah semuanya itu di dalam doa. Dan bukan saja di dalam doa, tetapi dengan permohonan dan ucapan syukur. Dua hal ini yang paling penting. Tuhan mau ajarkan kepada kita ketika kekhawatiran itu menyerang hidup kita. Ketika kekhawatiran itu mencekam kehidupan kita. Tuhan mau ajarkan kepada kita untuk senantiasa nyatakan semuanya itu, bawa itu semua di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya ingin mengajak saudara untuk membandingkan dengan apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-26. Matius pasal yang ke-6 ayat 26 demikianlah. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lambung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, coba kita lihat di sini. Burung-burung di udara saja Allah beri makan, Allah pelihara. Kita ini jauh daripada melebihi mereka semua burung-burung itu. Bapa begitu mengasihi kita, Bapa begitu mencintai kita.
Bapa tidak akan pernah membiarkan kita ketakutan, kecemasan. Allah menjamin kehidupan kita. Burung-burung di udara saja Tuhan pelihara. Oleh karena itu saudara, mari di hari-hari yang semakin jahat, semakin gelap ini, semakin tidak menentu ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan sana. Tapi mari kita kembali kepada surat Filipi tadi, bahwa janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah semuanya itu di dalam doa. Dan bukan itu saja, surat Filipi ini mengajarkan kita untuk senantiasa nyatakan setiap kekhawatiranmu itu lewat doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya yakin di hari-hari yang tidak menentu ini, apa yang akan terjadi di depan sana kita tidak tahu. Yang pasti bahwa dunia kita ini bukan semakin membaik. Dunia kita ini akan semakin memburuk. Tetapi kita harus punya keyakinan yang teguh bahwa jaminan yang Tuhan berikan kepada kita anak-anaknya, bahwa Bapa pelihara kita, Bapa menjagai kita, Bapa melindungi kita. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah semuanya itu dalam doa dengan ucapan syukur. Mari saudara, dalam situasi yang seperti ini, jangan pernah kita menjauh dari Tuhan. Jangan pernah kita menjaga jarak dari Tuhan. Justru inilah kesempatan bagi kita untuk semakin dekat, semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan. Semakin sungguh-sungguh dekat selalu dengan Tuhan. Dan saya yakin ketika kita bisa menguasai setiap hati dan pikiran kita dengan sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, saya yakin kita sanggup melewati semua ini. Kita sanggup melewati badai ini. Karena Tuhan sudah menjamin bahwa setiap orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan tidak pernah ditinggalkan, tidak pernah dipermalukan. Oleh karena itu, mari saya ingin mengajak sidang jemaat, khususnya jemaat Efrata, untuk senantiasa menjaga hati ini dengan baik, menjaga iman kita dengan baik, untuk tidak khawatir tentang apapun juga. Tetapi mari kita senantiasa nyatakan semuanya itu dalam doa dan permohonan ucapan syukur kepada Tuhan. Saya yakin kalau kita bisa melewati ini, kita akan melihat betapa Bapa sungguh ajaib memelihara hidup kita. Mari tetap setia di hari-hari ini, tetap sungguh-sungguh di hari-hari ini. Tuhan pasti menolong kita, Tuhan pasti membela kita, Tuhan pasti menjagai kita. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari kita akan berdoa dulu sebelum kita akhiri. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami terlalu yakin bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kami, untuk menjagai kami, memelihara hidup kami, sehingga kami tidak kalah dengan situasi yang mencekam ini, tidak kalah dengan pikiran-pikiran yang membuat kami kehilangan iman percaya. Tapi biarlah kami tetap menjaga hati kami dengan baik, menjaga pikiran kami dengan baik, karena kami terlalu yakin bahwa Bapa sanggup menjaga, melindungi, memelihara hidup kami, sehingga kami tidak khawatir lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti membela, Tuhan pasti memberi kemenangan. Terima kasih buat janji firman-Mu. Kami alaskan semuanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.